Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Segala puji hanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita tujukan kepada tauladan kita, qudwah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Kita masih pembahasan tentang keutamaan sedekah. Dalam ini tentang motivasi atau anjuran supaya seorang istri juga bisa bersedekah dari harta suaminya, tentu saja dengan seizin suaminya. Ada dua hadis di sini. Yang pertama, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya dan dari kakeknya. Kakeknya beliau ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza, apabila tasaddaqat, apabila telah bersedekah, al-mar'atu, seorang wanita, min, daripada baiti, rumah, zaujiha, suaminya." Jika ada seorang wanita, seorang istri bersedekah dari rumah suaminya, maksudnya dari harta suaminya, bukan harta dia, harta suaminya, kana laha ajrun, kana, dia telah laha, untuknya, dia telah mendapatkan ajrun, pahala. Istri yang bersedekah dengan harta suaminya, dia mendapatkan pahala. Ini seseorang laki-laki, suami beruntung punya istri yang baik. Dia dapat pahala istrinya, waliz zauj, dan untuk suaminya, mislu zalik. Suaminya dapat apa? Dapat pahala juga. Yang sedekah istrinya, yang punya inisiatif istrinya. Mungkin istri nggak punya uang, dia bersedekah harta suaminya, istrinya dapat pahala. Suaminya nggak bersedekah, disedekahkan oleh istrinya, suaminya dapat pahala, dua-duanya. Ini begitu baik, bagus, dan indahnya ketika di rumah tangga dua-duanya sepasang orang baik. Istrinya laha ajrun, untuknya perempuan ini, istri ini, ajrun, pahala. Walizauj, untuk suaminya, mislu jalik, sama pahalanya. Itu jika istri sedekah dari harta suaminya. Walil khazin, khazin ini menjaga gudang, atau khazin atau pembantu, mislu zalik, orang yang ikut menolong istri sedekah, dibawain sedekah itu sama khazin, aslinya penjaga gudang, yang bawa-bawa itu, yang mengeluarkan, yang menyalurkan juga dapat pahala. Misalkan istrinya ngasih siapa, ini kasih yang itu, dibawakan, kasihkan yang orang duafa yang ini,
janda yang itu, yatim yang ini, dia bawa aja, dia salurkan bahasanya, dia juga mendapat pahalanya sama. Wala yanqus, nggak kurang, la tidak, yanqus tidak berkurang. Kullu tiap-tiap wahidin salah seorang minhuma di antara keduanya, min ajri daripada pahala sahibihi syai'an, pahala orang lain, suaminya, istrinya, pembantunya yang menolong atau yang menyalurkan, mungkin bukan membantu orang lain, yang ada andil, dia dapat mislu zalik, semua sama ini. Yang sedekah istrinya, hartanya suaminya, walizawj mislu zalik, suaminya sama istrinya pahalanya sama. Walil khazin, yang menyalurkan mislu zalik, sama juga. Itu bukan tentang uang sedekah ini, bukan tentang dia punya uang, dia menolong, membantu, menyalurkan aja pakai tenaga dia dapat sama mislu zalik, seperti itu pahalanya. Layan tuswalayan mesti tidak berkurang kullu wahidin minhuma min ajri sahibi syai'a. Nggak ada yang kurang. Emang Allah nggak bisa gampang buat Allah kasih semua sama. Nanti kurang, nggak ada yang kurang, semua sama, lebih. Allah kalau kasih sesuatu nggak ada yang kurang, bahkan berlebihan. Lahu, untuk suami, untuknya, bima kasaba, disebabkan usaha dia, apa yang dia usahakan, yang dia kerjakan mencari nafkah. Walaha, dan untuk istri bima anfaqat, sesuai dengan yang dia sedekahkan, yang dia infakkan. Jadi ini di dalam infak atau sedekah yang berpartisipasi. Kadang-kadang kita nggak punya uang, ada pembangunan masjid, pesantren, posting doang, modal murah banget, cek gitu doang pakai jempol. Pulsa berapa sih? 24 jam itu kalau di WhatsApp. Insya Allah dapat kalau ada. Kan nggak sengaja waktu itu. Ada yang nyumbang 450.000, banyak amat, langsung ke rekening sana gitu. Saya dilaporkan. Itu cuma begini itu modal jempol ya. Zaman sekarang apalagi kan, masukin status 24 jam, nggak ada yang nyumbang juga dapat pahala. Niat sama aja kan dapat pahala. Ini Allah Maha Baik. Jadi sini ada anjuran untuk berinfak, kemudian berpartisipasi di dalam infak. Bukan minta-minta, kita nggak maksa. Kalau minta-minta ini nggak boleh. Sedekah dong, ini dong, orang sampai dilecehkan sama dia. Masa duitnya banyak pelit? Nah ini nggak benar. Ini bukannya menganjurkan orang sedekah, ini tukang minta-minta. Ini maksa, nggak boleh maksa. Maksa nggak benar dalam Islam. Nyakit di hati orang, kalau sakit hati gitu ini nggak boleh. Jadi ya kita berpartisipasi tanpa menyakiti siapapun, ini bagus. Jadi kalau kita mau baik, jangan ada yang disakiti. Nggak perlu ada kata-kata minta udah nggak benar. Maksa, ini kezoliman, ini buat apa? Kalau mendingan nggak usah ikut-ikutan. Kalau kita adanya, kita hanya bikin ribet, bikin masalah aja, menyakiti orang lain, menzolimi orang lain. Intinya bahwa berpartisipasi dalam kebaikan, salah satunya infak, itu akan dapat aliran pahala yang sama. Mislu zalik, kata Nabi SAW. Seperti itu pahalanya. Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal umur, dan tolong menolong, saling tolong menolong kalian. Ta'awun ini tafa'ul, wazannya tafa'ala, saling tolong menolong, 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan takwa. Untuk kebaikan, ketakwaan, tolong menolong. Ya caranya pasti sesuai dengan perintah Allah, dengan contoh Rasul. Kalau nggak sesuai, terjadi kezaliman, kerusakan pada iman, tauhid, minta-minta, ini nggak boleh. Ini nggak usah. Ini caranya salah. Niatnya baik, caranya juga mesti baik. Ini mesti pelajari. Rawahu At-Tirmizi, diriwayatkan Imam Tirmizi, waqal hadisun hasan. Imam Tirmizi sendiri menilai hadis ini hadis hasan, hadis bagus. Dan Abi Umamah, dari Abi Umamah,
Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala, beliau menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dulu aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, pada waktu khutbatihi, pada khutbahnya, pada tahun Hajjatil Wada, Haji Wada, tahun Wada tahun 10. Dan beberapa bulan kemudian Nabi SAW wafat. La yunfiq, ada larangan di Haji Wada. Nabi khutbahnya salah satunya di tahun itu, beliau melarang, la yunfiqu, tidak boleh berinfak, imra'atun, seorang wanita, syai'an, sedikit pun, sesuatu pun, min, daripada mali, harta, zaujiha, suaminya. Ini yang tadi kalau infak dapat pahala, ini ada larangan. Hadis pertama dari istri, kalau infak dari harta suaminya dia dapat pahala. Yang ini tidak boleh berinfak syai'an min mali zaujiha, daripada harta suaminya, illa, kecuali biizni, dengan izin zaujiha, izin suaminya. Berarti yang tadi ini yang pertama, istri yang sudah izin. Kalau yang ngambil sedekah, ambil, ini nggak boleh. Berarti sudah ada izinnya, atau izin umum. Istri minta izin sama suami, Pak, kalau saya izin, kalau saya ini sedekah yang ringan atau apa, diizinkan ya, ada makanan atau apa, dibagi sebagian untuk seperempat ke tetangga, ke ini, ke itu, secara izin secara umum untuk terus menerus, nggak apa-apa. Jadi suami sudah izinkan paling tidak. Kalau enggak, nggak boleh. Ini bahwa di sini ada harta suami, ada hak suami. Kadang bukan suaminya pelit, mungkin suaminya mau ngasih yang lain, mau ngasih ibunya, kan bagus, mau ngasih bibinya, adiknya, kakaknya. Suami punya kebijakan. Nanti jangan sampai dikasih siapa orang, atau suaminya ini ada mau kasih ibunya, yang rusak gitu, berantem. Ya tetap dengan izin, jika harta suaminya. Kalau harta istrinya yang kaya, ada sebagian wanita, apalagi zaman sekarang, banyak perempuan sudah mulai punya uang sendiri. Dia sedekah dengan uangnya, dengan hartanya, ya boleh aja. Dan ini nggak perlu izin suaminya karena harta dia. Qila, kemudian ada yang nanya, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, wala ta'am, walaupun itu sedekah makanan. Sedekah makanan nggak boleh juga tanpa izin, maksudnya istri sedekahin makanan, kasih tetangga, kasih ini, suami belum izinkan. Qala, Nabi menjawab, walaupun makanan, kata Nabi, zaka afdalu amwalina, itu zaka, itu makanan itu afdal, yang paling terbaik, amwalina, harta kita yang paling utama. Harta manusia yang paling utama apa? Yang paling utama makanannya. Makanan ini dia dimakan menjadi darah, menjadi daging. Kalau infak pisau nggak bisa dimakan. Siapa yang mau makan pisau? Kalau makan menjadi darah. Yang nomor 2 nanti pakaian. Ya, makanan, minuman, pakaian. Makanan ini bahaya masuk ke tubuh, dia salah-salah. Makanya di hadis terkenal itu, hadis ke-10 itu, sebab sebab makbulnya doa, sebab diterimanya ibadah, salah satunya makanan yang halal. Yang kedua pakaian yang makanan ini makanan dan minuman. Pakaian yang halal, yang thayyib. Dan Abi Hurairah radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah beliau menceritakan, telah bersabda Rasulullah SAW, Innallaha ta'ala thayyibun. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala thayyibun, dia maha bagus, thayyib. La yaqbal, tidak menerima, illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amara al-mu'minin, memerintah orang yang beriman, bima, dengan apa-apa yang amara bihi, amara memerintahkan bihi dengannya al-mursalin. Allah perintahkan kepada para nabi, rasul, dan manusia sama.
Allah memerintah para nabi dan orang-orang yang beriman sama. Faqala, Allah berfirman, Al-Mu'minun ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusul, wahai sekalian rasul. Kulu, makanlah minat thayyibat, dari yang baik-baik. Disuruh makan yang baik, makanan. Nah, ini makanan salah satu harta utama. Banyak orang nggak bersyukur sama makanan. Kasih makan enggak, mentahnya aja, nggak ngerti, nggak bersyukur. Nah, ini nggak baik. Terima, nggak apa-apa, orang senang. Ya Rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, wa'malu shalihan, dan beramal salehah. Semua rasul disuruh makan yang baik, makanan yang thayyib. Wa'malu shalihan, disuruh beramal saleh. Al-Mu'minun ayat 5. Waqal, Allah juga berfirman Al-Baqarah 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kulu, makanlah oleh kalian min, daripada makanan yang mana, thayyibati, yang bagus-bagus, yang baik-baik, ma razaqnakum, yang aku telah rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara, kemudian beliau SAW menyebutkan kisah ar-rajul, seorang laki-laki, yutilu, yang telah panjang, as-safar, perjalanannya panjang jauh, ash'atha akbar, dia sudah acak-acakan rambutnya, ash'ath akbar, berdebu. Gubar itu debu, acak-acakan, berdebu. Orang mau sekaya apapun di perjalanan, ya, ATM sehari keluarin berapa juta sih? ATM-nya hilang, ATM-nya hilang. Di perjalanan panjang dia, ini mesti telepon, HP-nya hilang, atau HP-nya ada pulsanya nggak ada. Ya muddu yadayhi ilas sama, dia menengadahkan tangannya ke langit. Nah, ini salah satu adab doa. Ya, tangannya ke langit. Ya, tangannya di atas. Nanti dia diriwayatkan mukanya, kepalanya ke bawah, mukanya. Ya Rabb, wahai Tuhan. Ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Diminta sama Allah supaya Allah tolong, supaya Allah bantu. Wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanannya haram. Pertama, wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya, dan dia dikasih gizi bil haram. Dari kecil dia hidup dijelinin duit haram itu sama orang tuanya. Jadi dianya akan begitu. Itu kan jadi darah, jadi daging dia, darah jadi daging. Awet hilangnya lama, gimana bersihin? Ada orang kalau uji dengan kesakitan, ada pengakuan sebagian orang, dia ngomong sama saya dulu makan duit begini, Allah kasih alhamdulillah sakit 3 bulan, bersih badan saya habis gitu. Kalau orang pintar bersyukur, oh iya benar. Kalau bersih itu Allah ganti yang baik-baik. Jadi kalau kita sakit, alhamdulillah Allah bersihin daging-daging, darah-darah yang haram Allah ganti. Kita makan yang haram, yang halal, yang lama Allah buang. Wa ghudhiya bil haram, dia dibesarkan dengan yang haram, makanannya haram, minumannya, pakaiannya, dari kecil sudah biasa dibesarkan dengan makanan, minuman, pakaian, semuanya, rumahnya, mobilnya, ininya, itunya, tasnya, sepatunya, dari kecil. Kesian. Fa'anna yustajabu lidzalik, bagaimana dia bisa dikabulkan doanya orang-orang yang kayak begini? Kita juga ngajak, termasuk saya, nyampur pun nggak ada bahaya. Nanti bukan kita aja, anak kita makan, istri kita ngelawan sama kita kasih duit yang salah, harta yang tidak baik, anak-anak kita jadi nggak baik akhlaknya. Rawahu Muslim, hadis sahih Muslim. Jadi bukan tentang banyak. Istri pun nanti mesti izin sama suaminya. Sahabat bertanya, walat ta'am, walaupun makanan Rasulullah, makanan simpel. Makanan tidak simpel, makanan itu berat, dia jadi darah, jadi daging. Orang minta tolong apa sama kita? Yang bukan makanan, pinjam obeng nggak bisa dimakan. Atau apa malu, makanan ini. Kadang orang menyepelekan,
Makanya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyanzuril insanu ila ta'ami." Artinya melihat, memperhatikan, al-insan, manusia memperhatikan, ila ta'ami, makanannya perhatikan. Ini peringatan juga buat saya, kita kurang-kurangin itu. Ya mungkin kita nggak makan yang haram, tapi yang ini haram apa enggak? Gitu. Itu syubhat, itu juga bahaya. Ini juga mesti dihati-hati. Apalagi kita semakin tua, nggak cukup waktu kita bersihin daging kita, darah kita. Justru man nabat, man siapa yang nabat itu nabat tumbuh, nabat al-lahmi, dagingnya, minas sukhti, hal-hal yang sukh, yang diharamkan. Fannar, maka neraka aula bihi. Itu masih ada sisa-sisa haram, meninggal. Yang baru jadi bahaya. Bersihkan. Ada orang-orang yang Allah bersihkan sebelum masa wafatnya. Allah hukum di dunia. Kalau Allah saya mau hukum di dunia, Allah sucikan dia. Man yuridillahu bihi khairan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, taharahu qabla Allah mensucikan dia qabla mauti, sebelum wafatnya Allah sucikan. Bersihin dulu semuanya, makanannya, pakaiannya, mungkin dimiskinkan, dikasih kebakaran, banjir, baju rusak semua. Alhamdulillah, mungkin bajunya nggak ada, mungkin nggak masalah. Kita pakai yang jelek, mungkin manusia lihat jelek tapi itu halal, kita bagus, lebih mulia. Manusia tahunya banyak, dia nggak tahu, apalagi zaman kayak gini sekarang. Manusia nggak banyak, nggak peduli tentang halal dan haram. Jadi yang paling pertama diperhatikan makanan ini. Dan juga Nabi tadi bilang, kalau mau kasih orang yang bagus, yang kita yakin halal. Orang kalau makan duit halal kita, dia akan mudah dekat dengan kita, cinta dengan kita. Ini makanan. Kenapa istri bisa begitu taat sama suaminya? Suaminya ngasih makan terus. Anak kenapa bisa taat? Karena begitu. Kenapa kita taat sama Allah? Allah kasih kita dulu. Allah ngasih banyak selalu sampai kita meninggal Allah kasih. Ya, tentang suami istri mesti izin sama suaminya, infak apapun. Tapi suami yang baik, kalau setiap hari diizin, ya pokoknya apapun yang lebih, apapun yang ini, apapun itu yang memang butuh dibantu, selama itu tidak merusak, boleh diberikan. Selesai. Kalau setiap hari itu sih ada istri kita izin tiap hari. Suami-suami yang baik itu sudah paham. Kalau ada peraturan dibagi belah dua, nanti buat siapa? Ada keluarga yang butuh, ini silahkan tetangga, silahkan. Begitu bagus. Bisa diatur dengan komunikasi yang baik. Kemudian anjuran memberikan makanan dan minuman secara umum. Dan motivasi kita untuk ngasih makan dan minum. Kita tadi telah menjelaskan pentingnya makanan minuman. Kita bahas sekarang tentang sedekah dengan makanan, dengan minuman. Orang tahu sedekah duit, makanan beda ini. Makanan minuman itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan di salah satu yang paling agung, azim dari Nabi SAW, pahalanya sedekah makanan. Atau di sebuah riwayat minuman murah, pahalanya banyak, 500 pahalanya belinya. Pahalanya salah satu yang paling banyak. Karena dari airnya ada kehidupan. Dan Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, semoga ridhonya, sesungguhnya rajul, ada seorang laki-laki, sa'ala Rasulullah, pernah atau telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nanya, ayyul islami apa Islam, al-Islam khairun, yang paling bagus, Apa perbuatan Rasulullah? Perbuatan apa sih dalam Islam yang paling baik? Khairun itu kebaikan, pilihan. Maksudnya kebaikan yang Allah pilih. Kalau Nabi SAW, yang pertama tut'imut ta'am, ngasih makan. Sederhana. Orang dikasih makan, diajak makan. Jadi orang yang suka ngajak makan ini orang baik. Yang ngajak makan. Salah satu yang Nabi perintahkan, cara berislam yang paling baik, salah satunya hobi, suka ngasih makan orang. Yang kedua, watak salam, membaca salam atau mengucapkan salam.
Ucapan salam ini ala man arafta, kepada yang kamu kenal. Yang kedua, kasih makan, salam. Bawa makanan sambil assalamualaikum, itu luar biasa ya. Dua. Wa man la ta'rif, dan kepada orang yang kamu tidak kenal. Yang ketiga, salam juga. Maksudnya kita nggak kenal dia, tapi kita tahu dia Islam. Ada masjid di taman ibadah, saya nggak tahu namanya semua, tapi saya tahu mereka orang Islam. Kalau saya ucapkan salam sudah benar. Karena ada larangan. Rasulullah bersabda, la tabda'ul yahud, jangan kalian tabda'u, kalian memulai al-yahud, orang Nasrani, walan nasara, dan orang Nasrani nggak boleh bisalam. Jangan kamu mulai salam, diamin aja. Ya. Jadi kita nggak boleh memulai salam kepada yang kita sudah kenal, sudah tahu bahwa dia bukan Islam, dia kafir, bukan Muslim, Yahudi, Nasrani. Kalau kita tahu dia Islam, kita nggak tahu namanya, nggak apa-apa salam. Sunnah bagus. Salah satu amalan yang utama, kasih makan, memberikan makanan. Ini bukan tentang nilai, bukan tentang harga, tapi memberikan makanan secara umum. Itu sudah bahas itu sedekah yang 100.000 dinar bisa kalah sama 1 dinar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dirham kan 100.000 dirham, itu jumlah yang sangat jauh. Sama makanan dari keikhlasan kita, kebaikan, roja, mengharap pahala dari Allah, kita sedekah karena takut neraka. Nabi SAW mengajarkan kita jauhi neraka, walau bisyik kita walaupun dengan setengah butir sedekah kurma, setengah. Kalau kita punya cuma 1, kita makan setengah disedegahin, oh itu pahala yang besar, 50% harta ya. Ya, makanan dia salah satu hal yang utama untuk disedekahkan. Kemudian sama yang kedua, hadis yang kedua dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dia juga menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu, man, siapa saja yang at'ama, memberikan makan, akhahu, saudaranya. Saudaranya siapa? Muslim. Al-muslim, akhul muslim. Memberikan makan buat saudaranya. Kalau kalimat saudara berarti dia orang Islam. Walaupun ada keutamaan, boleh juga, ada sunnah juga memberikan orang yang lemah walaupun dia bukan Islam. Tapi tetap memberikan orang duafa dari kalangan kaum muslimin, menolong mereka itu lebih utama. Karena ada ikatan keimanan, ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman, persaudaraan Islam. Nabi SAW bersabda, Muslim, akhul muslim, orang muslim saudara muslim yang lain. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya semua orang yang beriman ikhwat, semuanya saudara. Sesuatu bersabda di sini, man at'ama akhahu, sedang memberikan makan kepada saudaranya, maksudnya semuslim. Hatta yushbi'ahu, hatta sehingga, bukan makan biasa, yushbi'ahu, kenyang, syaba'an, syabi', sehingga dia kenyang. Wasaqahu, dan kasih minum yang kedua, kasih makan sampai kenyang. Saqahu, dia memberikan minum minal ma', dari air, hatta yurwi, sampai rawa itu kasih minum sampai puas. Dan Syekh Al-Albani punya kitab itu namanya Irwa Al-Ghalil. Irwa itu artinya ngasih minum sampai puas. Al-Ghalil, orang-orang yang kehausan. Orang yang haus ilmu, baca kitab dia itu insya Allah belajar ilmu hadis dan kandungan fikihnya. Itu kitab hadis beliau salah satunya Irwa Al-Ghalil, ngasih minum sampai puas orang yang kehausan. Paling kita haus apa? Lapar ilmu. Ulama bahasanya udah luar biasa. Siapa saja yang memberikan makannya, kembali ke pembahasan, makan saudaranya sampai kenyang. Yang kedua, siapa saja yang memberikan minum saudaranya sampai hilang dahaganya, sampai puas, ba'adahullah, Allah akan jauhkan dia minan nar, dari neraka, sab'a khanadi, 7 parit, 7 lubang. 7 lubang neraka dijauhin. Ini hitungannya gini, 7 ya.
Ma baina ma yang apa-apa baina di antara kulli tiap khandaqain, khandaq satu lubang, satu got, lubang surga ini, lubang neraka maksudnya, jurang neraka ini masih rotu jaraknya khamsimi'ati amin, 500 tahun, besar banget ini lubangnya neraka satu masuk ke situ. Jaraknya ke sana 500 tahun jalan kaki, nggak berhenti, nggak tidur, nggak duduk, 500 tahun. Ini dijauhkan 7 jurang neraka. 500 kali 7 itu ngasih makan sampai kenyang. Berapa sih orang ngasih makan sampai kenyang? Dijauhkan 500 kali 7, 3.500 tahun. Itu lama banget ini. Berarti kita aman sudah neraka jauh ya. Itu dia. Kenapa amalan utama orang sedekah? Kalau munafik meninggal, orang yang kurang amalnya minta bangun sama Allah, sudah munafikun. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Diulang-ulang. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bangunan sebentar lagi, saya masih punya uang. Pak Asad dan saya sedekahin. Saya kasih makan orang, saya kasih orang makan, kasih ini, kasih itu. Wa aku minas sholihin. Dia mau sedekah. Sedekah ini dahsyat. Sedekah itu menyiram dosa-dosa seperti dia kama yudfi'u anna alma anna, kama yudfi'u alma anna, seperti ayam memadamkan api, disiram itu api neraka, bahasanya biasa pakai sedekah. Ya, masih makan. Kita kalau makan di jalan ada orang kasih makan sampai dia kenyang. Oh, kayaknya belum kenyang, dia malu makan. Gua pulang bungkusin. Dia malu. Orang kalau biasanya kalau orang baik, dia malu, mau banyak-banyak dia malu ya. Bungkusin 2. Oh, mesurnya mana? Kata berapa? Bawain semua. Kirang. 3.500 tahun jauh dari neraka. Jauh sekali. Besok masih makan orang lagi. Tambah jauh tuh neraka. Bahasanya 7.000 tahun. Ini luar biasa. Ikhlas. Kalau mengharapkan dipuji manusia, duit berapa sih? Ngajak makan orang, keluar tok yang murah lagi. Udah gitu mau dipuji, ya segitu doang dipuji, jadi dosa. Bukan tambah jauh, tambah dekat itu neraka. Ini hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Abu Syekh dalam As-Shawab. Imam Abu Syekh punya kitab namanya Pahala-Pahala. Bagus juga dikaji tentang pahala-pahala. Wa rawal Baihaqi, Baihaqi juga meriwayatkan. Tabrani, Imam Abu Syekh, Imam Al-Baihaqi, wa sahhahahu Al-Hakim. Di sini disahihkan oleh Imam Hakim. Ngasih makan orang sampai kenyang, ngasih minum sampai dia puas. Oh, 2 gelas, segelas nggak kenyang. Oh, ini bawa gelas, bawa pulang. Minumnya berapa sih? Itu pulang. Luar biasa. Jadi Islam luar biasa. Jadi kalau orang Islam belajar kayak ini akan pelit. Tahu, dahsyat nih. 1.500 perak jauhin 3.500 tahun. Kalau 2 gimana? Makanya banyak orang infak loh waktu apalagi Ramadan. Aku gelas banyak. Itu yang sedekah pada jauh-jauh dari neraka. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi sedekah ini luar biasa. Makanan, minuman, orang sepelekan itu. Itu nggak sepele. Itu besar pahalanya. Ada orang buat saluran penyaringan air. Digratisin, itu luar biasa, ditolong bagus, pahalanya banyak. Yang baik kita bilang kebaikan, itu pahalanya banyak, jauh dari neraka. Kemudian anak Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, beliau menceritakan ini ada hadis ini ada 2 jalan. Riwayat Ibnu Abi Dunya ya. Yang pertama mauquf maksudnya ini hadis sahihnya ucapan Ibnu Mas'ud. Tapi Ibnu Abi Dunya juga meriwayatkan secara marfu, nyambung sanadnya sampai Nabi. Berarti Ibnu Mas'ud mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, ada 2 redaksi, ada 2 jalan, jalur periwayatan sanadnya. Tetapi matanya atau redaksi hadisnya sama. Qal yuhsyaru dikumpulkan an-nas manusia yaumal qiyamah. Yaum pada hari al-qiyamah, hari kiamat.
a'ra, manusia telanjang. Hari kiamat telanjang. Maka yang di dunia mereka nggak pernah telanjang kayak begitu. Kelamaan dijemur. Ikan asin masih penting dijemurnya matahari jauh. Kita matahari syams qadra mil, 1 mil gimana? 1 mil, 1, sekian kilo, 1,5, 1,6 kilo di atas kepala kita. Gimana kan? Oh, semua orang kelelep, yang kelelep dengan sesuai dosanya, sesuai amalnya dia diselamatkan, dilindungi, ada zillah, ada orang-orang yang salah satunya 7, Nabi SAW sebutkan 7 golongan yang Allah lindungi hari ketika itu matahari 1 mil atau 1 jengkal di riwayat lain dekat. Siapa yang buat? Kita jauh aja jam 12 siang coba setengah jam di lapangan. Ini matahari dekat, habis kita kelangan. Tapi yang dilindungi Allah, yang selamat hanya yang Allah lindungi. Telanjang semua. Gimana orang mau genit? Dia mikirin juga kuat. Gimana dia mau genit? Gimana? Gak mungkin ada genit. Gak kuat, sudah dipandang begitu. Itu berapa derajat coba panas di dunia? Di Kuwait itu setahun 2 tahun yang lalu musim panas, Juni-Juli panasnya 60. Mobil meleleh, matahari masih jauh, matahari sejengkal gitu. Buat itu ya mungkin kalau nggak meleleh, Allah kasih nggak meleleh, rasanya gimana? Itu nggak ada makanan udah 1 detik masuk matang itu. Ini bukan open biasa ini. Manusia ditelanjangin, bahasanya gitu ya. Dia telanjang. Maka numpuk apa telanjang kayak gitu dunia mungkin bisa mandi dan pakai baju saya adem gitu ya. Ini enggak, dijemur, mendingan jadi ikan asin. Wa ajwa'a, dan manusia sangat lapar. Maka numpuk keringetan, kita kalau olahraga gimana? Makanan lebih banyak, kerja, keringetan, ngecor di tengah-tengah siang, itu kan lapar. Yang kedua, pada kata Nabi SAW, manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat. Yang mereka nggak pernah ngerasain kayak begitu di dunia. Lama. Berarti orang-orang yang pokoknya lama ya. Berapa ratus tahun nunggunya, belum dihisapnya. Dia lapar, sangat lapar di dunia nggak pernah kayak begitu. Wa azma, dan dia sangat haus, zoma. Maka di dunia nggak pernah haus itu. Kayaknya setelah fase ini, fase mahsyar dibangkitkan, pertama kiamat. Kemudian mahsyar dikumpulkan. Mahsyar itu hasyar, dihalal dikumpulkan, baru ditimbang, mizan, baru dihisab, dihitung timbangannya. Nanti selesai, dia lolos baru nanti ke telaganya Nabi. Semua Nabi punya telaga, dan telaga Nabi Muhammad SAW yang paling besar. Itu kalau siapa yang minum nggak haus lagi setelah itu. Jarak ke telaga itu jauh jaraknya. Ukuran tempat, ukuran waktunya dia jauh. Makanya manusia ditelanjangin, kelaparan, kehausan, wa amsaba ma kanu qad, dan mereka sangat lelah, sangat capek, payah, letih. Ini makna yang paling capek itu apa nih bahasa Indonesianya? Udah nggak kuat lagi sudah. Yang belum pernah mereka rasakan di dunia. Ini baru belum masuk neraka ini. Baru di mahsyar, baru dikumpulin, habis bangun, habis dibangkitkan. Maka kata Allah, faman kasa, maka man siapa saja yang kasa memberikan pakaian lillah, karena Allah Azza wa Jalla. Siapa yang ikhlas memberikan pakaian kepada orang, ini kan manusia telanjangin. Kalau kita ngasih baju manusia, kasallah, lihat orang pada telanjang, kita pakai baju keren. Salah satu yang pakai baju pertama ya Rasulullah dan Nabi Ibrahim dan umat-umatnya. Nengok, ini enak tuh pakai baju ya, bajunya yang Allah kasih, bukan nggak ada. Baju buatan manusia secanggih-canggihnya, perusahaan aparel dunia naik Adidas, Puma, bikin buat dikumpulin nggak kuat dia nahan.
orang dijemur 1 kilo dari matahari, 1 mil. Wa man at'ama lillah, siapa yang ngasih makan lillah, ya, mesti ikhlas semua. Azza wa Jalla, at'amahu Allah, Allah kasih makan dia, Allah kasih pakaian. Dia tetap pakai baju. Ini ada fasenya. Siapa yang menolong, ini makna sesungguhnya. Allah kasih baju beneran, Allah kasih makan beneran. Caranya saya nggak tahu juga, saya belum melihat. Kita tidak perlu mempertanyakan, tapi kita cukup hadis Nabi SAW, kita yakin sudah selesai tugas kita. Wa man saqa lillah, siapa yang punya suka ngasih pakaian, yang kedua ngasih makanan, yang ketiga ngasih minuman. Lillah, semuanya ikhlas nih. Lillah, lillah, lillah Allah azza wa jalla, saqa Allah. Saqa Allah, Allah kasih minum dia di akhirat. Yang keempat, wa man amila lillah, yang dia beramal semuanya buat Allah azza wa jalla, ikhlas sama Allah, abanahu, Allah cukupkan dia. Ini maknanya bisa double. Di dunia Allah cukupin, di akhirat Allah cukupin. Kalau kamu di akhirat cukup sudah, dia udah dicukupkan. Jadi dia mungkin kelihatannya secara kasat mata manusia biasa aja pelenggar 1 mil matahari dijemur begitu, semuanya ditelanjangin dijemur. Tapi dia Allah cukupkan. Jadi dia cukup sudah. Dia hidup dalam kebaikan. Orang pilihannya kayak punya pelindung gitu ya, pakai baju, dia tetap diberi makan minum oleh Allah, dicukupkan semua kebutuhan dia. Wa man afa lillah, ini juga siapa yang memaafkan. Kita kan maafin orang susah, yang salah saya minta maaf. Kita memaafkan ikhlas karena Allah, siapapun kita maafkan. Afahullah, Allah maafin kita tuh. Jemur kesian orang dulu di dunia ini pemaaf, nggak jadi gitu. Jadi kalau kita lakukan semua, memberi pakaian orang, nggak usah bilang-bilang, ngasih makan, ini ikhlas semua ya. Ini semua kalimatnya ada man kasalillah, wa man at'ama lillah, wa man saqa lillah, wa man amila lillah, wa man afa, memaafkan lillah. Diulang-ulang lafaz ini supaya kita berbuat ikhlas semua sama Allah, nggak perlu dipamerin. Jadi tambah dosa. Orang udah kepanasan, dia ngasih pakaian orang diujukin, ngasih makanan diujukin, tambah panas dia, tambah panas. Dan momen yang memaafkan karena Allah, Allah maafin, Allah kesian, Allah maafin. Kalau kita sudah Allah maafin, selesai, urusan kita selesai. Allah maafin, maafkan gimana ya? Allah yang memaafkan, bukan manusia. Manusia memaafkan masih ingat. Ada suami istri berantem sama istrinya, maafin. Minggu depan diungkit lagi tuh. Tapi kalau Allah enggak begitu. Allah bukan, Allah maha pemaaf dalam makna sesungguhnya. Kalau maafkan udah dilupakan. Begitu, kalau Allah memaafkan begitu. Jadi ini keutamaan ngasih makan. Jadi saya berpikir pas belajar di rumah, ya orang Islam buat apa dia pelit? Kita ngasih makan Allah belain. Di akhirat mudah udah gitu. Ngasih minum, ngasih ini, kita kumpulin juga buat Allah kumpulin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna az-zahab, siapa yang kumpulin kanz itu apa namanya, nimbun, kumpulin namanya dia az-zahab, emas, wal fiddah, perak, semua ada makanan dikumpulin apa basi. Wala yunfikuna fi sabilillah, tidak infakkan ya Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah ledekin kabar gembira buat mereka orang-orang yang nimbun ini di dunia, bi'adzabin alim. Kabar gembira dengan azab yang pedih. Al-yawma yukwa, pada hari disetrika jibahuhum, depan mereka, jidat. Nah, ini harta kamu dulu nih. Wa junubuhum, dibalik setrika lagi. Hadza ma kanastu, kata malaikat yang nyetrika dia, ini dulu yang kamu timbun, emas, perak, makanan, jadi setrikaan gede. Bahasanya gimana sih? Panas. Hadza ma kanastum li anfusikum fazuqul azab, rasakan siksamu, azabmu, bima kanu yaksibu, disebabkan yang kalian dulu usahakan di dunia. Ngumpulin. Ada orang
enak aja, saya yang capek, dia mau enak. Orang nggak minta, kalau orang minta mungkin tetap kalau dia bersama Allah tetap dikasih secukupnya. Tapi orang Islam nggak ada yang pelit, dia hatinya lembut. Oh iya, neraka nggak bahaya. Kita kasih berharap dalam hati ikhlas sama Allah, nanti Allah kasih makan kita. Orang bajunya kurang bagus, kita ingat neraka akhirat, dikumpulin panas nih kalau pakai baju. Mau pakai dikasih hadiah baju sama Allah, berikan baju. Kalau kita ingat akhirat itu kan luar biasa, ingat itu setelah kematian. Orang yang paling cerdas yang mengingat kematian, yang mengingat kehidupan setelah mati, bahaya ini. Dia nggak akan pelit, dia akan takut. Dunia segini sebentar. Tapi kata Allah yang beramal buat Allah, agana man amila lillahi aganahu Allah, cukupkan ya. Di dunia dia nggak bakal miskin, dapat lagi, beramal lagi, begitu terus sampai dia meninggal. Jadi orang Islam sesungguhnya kalau dia belajar dengan baik, dia tambah takut sama Allah, takut sama siksa Allah, tambah takut sama yaumul hisab, yaum mahsyar dikumpulin, takut cabang iman, khauf, takut ya. Dia beramal sebaik mungkin, berapa disisakan. Dan banyak orang adiknya, orang tuanya, saudaranya susah, dia nggak mau tahu, dia lupa itu. Kalau dia tolong mereka, Allah mudahkan kita. Jadi semua yang kita lakukan bukan buat orang yang untung. Kita maafin orang bukan dia untuk kita yang untuk ngasih makan orang. Ini semua kita, ini nasihat buat saya pribadi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Makanan, minuman, orang Islam nggak pernah mengutip. Habis, alhamdulillah dihabisin orang, alhamdulillah. Nggak kebahagiaan atau kita dapat jatah habis Jumatan makan pada ada yang telah datang, kita kasih punya aja, alhamdulillah. Udah nggak modal dapat pahala lagi, nggak modal, ke sini apa. Ya yang modal kan sedekah itu, kita dapat jatah kita, ada orang tua kita kasih, itu kan nggak modal namanya. Nggak modal dapat pahala. Itu orang Islam berjiwa berhati baik. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua kehidupan kita di dunia dan mudahkan hisab kita di akhirat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.